Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan saya Bidan Lilis. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas tentang penyebab susah hamil. Ini sangat diperlukan sekali bagi bunda-bunda yang sudah lama menanti momongan atau buah hati, atau bahkan bunda dan pasangan bunda udah berapa tahun menikah. Ada yang 3 tahun, di atas 5 tahun, itu belum juga hamil-hamil. Tapi sebelum saya menjelaskan penyebab susah hamil, jangan lupa ya bunda, seperti biasa subscribe dulu dan hidupkan lonceng notifikasinya agar bunda selalu update dengan video yang kami upload. Terima kasih bunda. Oke bunda, penyebab susah hamil itu ada 2 faktor subjek ya bunda. Yang pertama adalah wanita atau istri atau bunda sendiri ya. Yang kedua adalah pria atau suami kita ya bunda. Jadi kalau misalnya kita juga belum hamil, jangan menyalahkan dari pihak wanita saja, bisa jadi itu juga faktor dari suami kita. Nah, saya akan menjelaskan tentang dari faktor wanita atau istri ya bunda. Yang pertama adalah penyebab susah hamil itu haidnya tidak teratur. Nah, mungkin ada bunda yang haidnya itu tidak teratur, sudah tidak teratur, malahan kalau lagi haid juga sering sakit ya bunda, sakitnya nyerinya hebat. Nah, itu juga bisa jadi penyebab susah hamil bunda. Nah, ada beberapa wanita yang mengalami haid tidak teratur, kadang-kadang 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, bahkan ada yang 6 bulan sekali bunda. Nah, jadi dalam setahun dia hanya mensnya 2 kali. Nah, itu merupakan haid yang tidak bagus ya bunda ya, dalam menentukan kehamilan ya, karena itu susah menentukan kapan masa suburnya. Sedangkan normalnya wanita itu mengalami haidnya itu terjadi per bulan atau setiap bulan itu dia mengalami haid. Ada yang siklus 21 hari haid, 21 hari haid. Ada juga yang siklus 28 hari atau 1 bulan. Ada juga yang lebih sedikit itu 35 hari atau lebih sedikit, itu masih teratur. Tapi kalau misalnya bunda ada mengalami yang namanya haidnya itu 3 bulan, 4 bulan, bahkan 6 bulan, itu menandakan bunda tidak teratur mensnya, dan juga kadang-kadang mensnya juga sakitnya nyerinya hebat, bahkan kadang-kadang disertai pusing yang berlebihan. Nah, apabila bunda mengalami demikian, segeralah bunda perbaiki haidnya dulu. Nanti bunda harus konsultasi dengan dokter kandungan ya bunda. Kadang-kadang nanti akan diperbaiki dulu siklus menstruasinya agar bisa teratur, atau datang bulan tiap bulan ya bunda. Nanti dokter kadang-kadang memberikan obat hormonal agar mensnya teratur ya. Nah, penyebab mens tidak teratur itu tidak hanya dari hormon ya bunda. Kadang-kadang wanita mensnya tidak teratur itu disebabkan oleh adanya penyakit, misalnya penyakit kista atau kanker rahim. Jadi bunda yang memiliki haid tidak teratur, segeralah periksa ya. Nah, yang kedua adalah kelainan organ reproduksi, baik dari rahimnya atau tuba Fallopi alias saluran sel telur, atau kantong indung telur ya bunda. Jadi kalau misalnya contoh kelainan pada rahim itu ada yang namanya bicornuate uteri. Jadi uternya itu berbentuk seperti love, seperti hati, seperti gini bunda. Normalnya kita seperti avokat ya, buah avokat tahu. Nah, itu dia normalnya, dia begini lonjong, tapi ada
beberapa kasus wanita itu memiliki rahim seperti hati, namanya bicornate uteri ya Bunda. Nah, ada juga rahim yang hanya separuh atau sebagian, disebut juga dengan unicornate uteri kalau tidak salah. Nah, itu rahim sebagian, bahkan tuba falopnya atau selain tuba falopnya juga dia sebagian, hanya sebelah. Normalnya wanita itu memiliki 2 kantong indung telur Bunda. Nah, tapi pada kelainan ini dia hanya sebagian saja, hanya sebelah. Nah, ada juga kelainan pada rahim itu dia 2 rahim. Jadi satu wanita itu memiliki 2 rahim, jadi berdempet gitu Bunda. Nah, itu juga merupakan kelainan dari organ reproduksi. Bagaimana mengetahuinya? Ya jelas Bunda, kita lakukan USG dulu, alias kita konsul ke bidan atau dokter. Apabila perlu, Bunda konsultasi dengan dokter spesialis apakah ada kelainan organ reproduksi atau tidak ya. Untuk mengetahuinya jelas tidak bisa diurut atau diraba, jadi hanya dengan USG ya. Nah, untuk penyebab yang ketiga adalah adanya infeksi pada vagina atau vaginitis. Ini biasa terjadi bagi bunda-bunda yang sering mengalami keputihan. Nah, itu kemungkinan ada terjadinya infeksi Bunda. Apalagi keputihannya yang sering bau dan juga sakit. Nah, periksa ya Bunda ya, kalau Bunda mengalami keputihan seperti itu. Di video kemarin video saya yang dulu juga ada membahas tentang keputihan yang normal atau tidak normal ya Bunda, dari segi bau, banyak dan juga jumlah. Nah, warnanya juga Bunda, kadang-kadang keputihan yang berbahaya itu yang berwarna kuning atau bahkan hijau ya. Nah, yang terakhir adalah faktor penyebab susah hamil pada wanita adalah tidak normalnya lendir yang keluar saat berhubungan badan. Jadi lendir yang keluar di daerah vagina Bunda saat berhubungan itu tidak hanya berfungsi sebagai polumas, tapi juga berfungsi sebagai pengantar sperma menuju sel telur yang siap dibuahi ya Bunda. Jadi kalau sedikit ya jelas tidak bisa mengantar sperma datang ke sel telur yang siap dibuahi. Nah, sudah jelas ya untuk dari segi wanita. Yang pertama menstruasinya, yang kedua ada enggak kelainan pada organ reproduksi, yang ketiga ada enggak penyakit pada wanita itu, yang terakhir adalah gimana keluar cairannya, banyak atau sedikit. Nah, itu pada wanita ya Bunda. Selanjutnya saya akan membahas pada pria. Nah, pada pria itu kenapa pada pria juga? Karena prialah yang memberikan sperma kepada wanita, yaitu bibitnya Bunda. Jadi kalau misalnya bibitnya tidak bagus ya jelas, atau bahkan tidak ada, jelas tidak bisa hamil ya. Itu yang pertama adalah dari segi laki-laki atau suami ya. Nah, yang pertama adalah adanya gangguan ereksi. Nah, ataupun lemah syahwat ya, kalau biasa kita sering sebut ya. Nah, itu bagaimana mau membuahi, untuk mengeluarkan sperma atau maninya aja dia ada kelainan, ada gangguan. Ini biasa terjadi pada laki-laki yang obesitas, punya penyakit diabetes, punya penyakit jantung atau gangguan gangguan yang lainnya lah pokoknya Bunda. Jadi kalau misalnya suami Bunda ada gangguan ereksi, segera periksakan ke dokter dan atasi atau obati gangguan ereksi tersebut. Apalagi bagi suami Bunda yang mempunyai penyakit diabetes yang saya sebutkan tadi, jantung atau tekanan darah tinggi juga bisa mempengaruhi yang namanya gangguan ereksi. Yang kedua adalah kualitas sperma Bunda. Nah, ini jelas kalau misalnya spermanya tidak bagus, bentuknya, jumlahnya, dan juga pergerakan sperma tidak bagus, maka Bunda akan susah hamil. Memang spermanya keluar, tapi spermanya tidak berkualitas Bunda. Ini juga dipengaruhi ada
oleh faktor pola hidup atau memang penyakit pada suami kita. Nah, yang terakhir adalah infeksi organ intim laki-laki. Itu yang ketiga Bunda, penyebab susah hamil. Jadi ternyata suami kita ada mengidap penyakit yang namanya gonorrea atau kencing nanah ataupun sifilis. Mudah-mudahan aja tidak ya Bunda ya. Atau bahkan ada memiliki kelainan atau penyakit lainnya ya Bunda. Jadi suami Bunda wajib diperiksa juga ke dokter kandungan. Jadi saya harapkan apabila Bunda yang sudah lebih dari 1 tahun tidak juga hamil-hamil, apalagi bahkan bertahun-tahun, ada yang 3 tahun, 5 tahun juga belum hamil, saya wajibkan, saya sangat menganjurkan suami Bunda dan Bunda itu periksa sama-sama. Jadi tidak menyalahkan dari pihak istri saja. Kadang-kadang kita lebih sering baper nih, susah hamil, belum juga hamil-hamil, tapi periksa dulu, ketahui penyebab susah hamilnya ya Bunda. Jadi kalau sudah mengetahui penyebab susah hamil, atasi baru program hamil ya. Saya doakan bagi bunda-bunda yang belum mempunyai momongan, setelah menonton video ini sudah mengetahuinya dan juga mengatasinya ya Bunda, itu mendapat bisa hamil, apalagi bisa hamil dan juga melahirkan dengan normal ya Bunda. Terus bersabar, terus ikhtiar, jangan lupa selalu optimis kepada Tuhan, karena sesuatu itu pasti indah pada waktunya ya. Mudah-mudahan Bunda bisa hamil ya. Jangan lupa periksa suami istri dan juga atasi masalah yang Bunda hadapi. Terima kasih Bunda. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like and share ya Bunda, agar video ini bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Oke Bunda, apabila Bunda ada pertanyaan silakan komen aja ya Bunda. Nah, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.